apakah setelah pengisian khodam dari Ki Bagus itu memang bisa seperti itu, langsung mengeluarkan gerakan macan gitu kan, langsung seperti seolah-olah seperti orang yang kesurupan dan mengamuk-ngamuk gitu kan. Meskipun bisa diisi khodam itu bisa, tapi tidak semua orang bisa melakukan silat macan gitu ya. Meskipun di dalam pengisian khodam macan putih itu ada khasiat untuk melakukan silat goib atau silat jurus macan itu ya. Sebenarnya bisa, ada kunci dan caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Apa kabar saudara semua? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi pada video kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah sedulur, berhubung ada seseorang yang bertanya, yaitu salah satu subscriber juga, ada beberapa sih pertanyaan yang sama seperti itu. Jadi mereka itu mengalami kesulitan atau mungkin kebingungan ya di saat mereka bertanya tentang hal ini. Nah, mereka bertanya bagaimana caranya ketika kita memiliki khodam macan ya, ras macan. Lalu kita mau menggunakan khodam tersebut untuk melakukan silat goib atau memasukkan si macan tersebut ke dalam tubuh kita dan mengeluarkan jurus-jurus tertentu gitu ya. Ada tuh yang bertanya seperti itu. Jadi mereka itu bertanya mungkin karena ada salah satu video saya, yaitu video tentang pengisian khodam macan putih ya. Nah sedulur yang belum nonton boleh nih klik di link ini ya, link ini, supaya sedulur tahu. Jadi di sana, di video tersebut itu saya melakukan pengisian khodam macan kepada salah satu anggota saya, tim saya, karena dengan alasan untuk melakukan penjagaan ketika melakukan explore ke luar gitu ya. Jadi kan pada waktu itu kan anak-anak PSF itu, padepokan saya itu melakukan penelusuran, explore ke tempat-tempat angker yang mungkin bisa membahayakan fisik mereka. Dikhawatirkan akan mengalami serangan goib, dikhawatirkan akan mengalami gangguan goib dan lain sebagainya. Maka saya memutuskan untuk memutuskan untuk mengasih salah satu khodam, yaitu khodam macan putih pada mereka. Nah lalu ada yang bertanya, Ki Bagus gimana nih, apakah setelah pengisian khodam dari Ki Bagus itu memang bisa seperti itu, langsung mengeluarkan gerakan macan gitu kan, langsung seperti seolah-olah seperti orang yang kesurupan dan mengamuk-ngamuk gitu kan. Nah itu yang akan saya bahas pada video kali ini, karena belum lama ini juga ada salah satu subscriber juga yang melakukan pengisian khodam macan putih jarak jauh itu kan. Ada itu yang dari Sukabumi ada, dan dari Garut juga ada. Itu ada 2 orang, dan keduanya sama mengalami 2 kebingungan. Mungkin karena mereka berpikir bahwa mereka akan bisa melakukan hal semacam itu gitu kan. Lalu apakah mereka tidak bisa? Nah ini akan saya bahas. Oke. Jadi sedulur, sebelum kita lanjutkan, sedulur boleh nih lihat dulu iklan yang satu ini ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya kami potong terlebih dahulu karena kami akan mempersembahkan berbagai macam produk spiritual dan juga parfum atau minyak asli atau impor dari Arab Saudi atau luar negeri ya.
Salah satunya adalah minyak misik hitam, minyak misik putih, minyak misik kobra, minyak kasturi kijang, dan lain sebagainya. Salah satunya yang saya pegang ini adalah minyak misik hitam asli import dari Arab Saudi ya. Minyak seperti ini bisa kita gunakan dalam beribadah, dalam menjalankan aktivitas, dan untuk sarana bermeditasi, wirid, majelis taklim, dan lain sebagainya. Tentu minyak ini asli original 100% tanpa campuran apapun ya. Dan apabila sedulur membutuhkan sarana keselamatan, sarana penjagaan, pengasihan, kerejekian, dan lain sebagainya, kami juga menyediakan produk tersebut di Shopee, Tokopedia, Lazada. Sedulur bisa klik link di deskripsi box ya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sedulur semua, kita akan melanjutkan videonya. Nah, jadi apakah setiap orang yang sudah memiliki pengisian khodam macan putih dari saya terutama, apakah bisa melakukan gerakan silap atau gerakan apa seperti silap macan gitu yang seperti di video tadi? Jadi sebenarnya sedulur, video yang tadi itu, video yang waktu saya melakukan pengisian khodam macan putih kepada anggota saya, tentunya mereka itu sudah memiliki wadah batin yang cukup kuat. Mereka sudah memiliki kemampuan spiritual yang cukup gitu ya, karena mereka itu rumahnya dekat dengan saya, dan mereka sering belajar dengan saya di Padepokan. Jadi otomatis mereka selalu saya pantau dan sudah mumpuni dalam hal tersebut gitu kan. Jadi mereka itu sudah bisa nih merasakan energi-energi di sekitar, mengendalikan khodam dan lain sebagainya. Dan sebelum saya isi pun mereka sudah pernah saya isi sebelumnya. Sudah ada beberapa yang saya isikan, termasuknya khodam naga dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, mungkin sedulur menonton dari video itu jadi berpikirnya saya langsung bisa melakukan silat macan gitu kan. Jadi nggak semuanya bisa gitu kan. Yang namanya pengisian khodam macan putih, terutama yang jarak jauh ya meskipun jarak jauh datang langsung juga sama aja sih. Jadi setiap orang itu beda-beda hasilnya. Setiap orang itu beda-beda tergantung tingkat kekuatan batin mereka gitu kan. Wadah batin mereka itu kuatnya segimana. Kadang kan ada tuh ya yang saya juga nggak habis pikir, banyak ya di antara mereka yang masih SD, yang masih kelas 1 SMP yang pengen pengisian khodam macan putih. Bang, isi khodam dong bang. Bang, saya baru 13 tahun pengen diisi khodam macan putih. Kata saya tuh, saya juga sempat bingung juga itu kan. Jadi nggak saya balas ya, saya bilang fokus dulu sekolahnya, belajarnya fokus, jangan dulu main khodam-khodaman. Kalau sekiranya cuma di sekolahan ya kita sebaiknya nurut ke guru kita. Itulah urusan mereka lah ya, bukan urusan saya. Jadi yang menjadi faktor itu adalah wadah batin ya. Jadi ada kan orang-orang yang memiliki batin yang belum terbuka gitu kan. Jadi batin itu kalau sedulur nggak paham, batin itu adalah wadah batin itu adalah tempat untuk menyimpan energi gitu di dalam diri kita. Apabila kita sebelumnya itu belum pernah mengamalkan amalan-amalan, belum pernah melakukan tirakat, puasa dan lain sebagainya, belum pernah diisi oleh khodam-khodam, maka bisa dipastikan wadahnya itu belum cukup. Meskipun bisa diisi khodam itu bisa, tapi tidak semua orang bisa melakukan silat macan gitu ya. Meskipun di dalam pengisian khodam macan putih itu ada khasiat untuk melakukan silat goib atau silat jurus macan itu ya, sebenarnya bisa, ada kunci dan caranya sudah saya kasih di tata cara. Cuma untuk hasilnya itu tidak seperti senior-senior yang sedulur lihat di video saja waktu itu. Bisa jadi kan banyak tuh yang datang langsung pun saya tes, coba Kang silat goib nih, baca kuncinya, niatkan untuk silat goib. Ada yang langsung bisa, kadang ada yang cuma setengah.
Jadi jadi mereka itu kan kalau di padepokan itu melakukan pengetesan itu kan sambil duduk, dikarenakan tempatnya pun sempit gitu. Sedangkan untuk silat goib yang sesungguhnya itu harusnya di tengah lapangan sepak bola, di tengah lapangan yang luas gitu kan, harusnya di situ. Dikarenakan di padepokan itu kan tempatnya kecil ya, jadi sambil duduk. Sebenarnya kurang efektif, sebenarnya kurang, ya nggak apa-apa lah. Yang namanya kan untuk meyakinkan lah, untuk peserta yang sudah melakukan pengisian, untuk meyakinkan mereka aja gitu aja sih. Nah, mereka ada yang hanya setengah pergerakannya, ada yang cuma tangan aja yang gerak gitu kan, bahkan ada yang cuma ngerasain hawa dingin hangat kayak gitu aja ada. Itu tadi saya bilang karena itu tergantung dari kemampuan di dalam diri mereka sendiri. Ya meskipun mereka belum bisa melakukan silat goib jurus macan ini, maka ya cukup dilatih aja, sering-sering dilatih setiap hari cara-cara tersebut. Hanya sering dilatih dengan meditasi, baca kunci yang ada di buku panduannya itu dibaca. Nanti lama-lama pun akan terbiasa. Nah, kalau dengan sistemnya seperti itu, maka kita akan bisa mengendalikan gerakan-gerakan tersebut. Berbeda dengan kesurupan, berbeda dengan orang kemasukan kode macan putih ngamuk-ngamuk gak karuan, gak seperti itu gitu kan. Jadi kita bisa mengendalikan kekuatan si kode macan putih tersebut. Setelah masuk, setelah tubuh kita dialiri energi yang sangat besar gitu, sehingga kita tidak bisa mengendalikan, ya bisa paling sedikit-sedikit gitu kan. Kita bisa mengerahkan kekuatan itu untuk misalnya mendeteksi pusaka, mendeteksi energi, mendeteksi penyakit, atau membuang santet yang misalnya ada di dalam tubuh kita, tempelan jin, bisa kita buang. Maka gerakan itu akan bergerak dengan sendirinya mengikuti arah yang apa kita niatkan gitu. Makanya penting di sini untuk sedulur yang nggak bisa melakukan silat goib jurus macan ini, nggak apa-apa, dinikmatin aja proses tahapan demi tahapannya gitu. Kan ada tuh yang dari mana tadi ya, Sukabumi, terus yang dari Garut itu mereka merasakan hal itu. Nggak apa-apa, nanti kalau ada hal-hal yang bingung boleh langsung telepon saya, nanti saya pantau gitu kan. Nah, soal itu cukup dengan melatih meditasinya aja yang ada di panduan. Terus kemudian nanti akan saya pantau dari sini. Kalau misalnya sedulur semua sudah mahir atau misalnya baru setengah mahir nih, tadinya di awal-awal tangan, nanti lama-lama beberapa hari atau beberapa minggu naik ke badan, ke kaki, anggota tubuh, dan full semuanya gitu. Nah, nanti kita pantau dan kita bimbing selalu. Lalu apa sih manfaatnya selain bisa mendeteksi pusaka, energi? Itu nanti ada manfaat lain. Jadi silat jurus macan itu bisa macan apa aja ya? Macan putih, macan kumbang, macan loreng, dan ada banyak sih macan-macan lainnya, ada banyak. Nah, cuman yang paling terkenal itu yang sering ngisi ke saya itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita melakukan silat-silat kayak gitu aja, tapi kita pun misalnya ini ada orang yang menyerang kita tiba-tiba, maka tubuh kita spontan akan bisa menangkis serangan-serangan tersebut dengan silat yang belum pernah kita pelajari sebelumnya gitu. Ya jelas yang namanya silat goib itu kan ya silat yang tanpa harus belajar gitu. Tanpa harus belajar, kita tanpa harus menghafalkan jurus-jurus tertentu, jurus-jurus karate dan sebagainya, kita nggak perlu. Karena itu sifatnya kan goib ya, dan jurusnya pun abstrak gitu. Kita nggak tahu nih jurus apa gitu. Tapi ya itu sebenarnya jurus-jurus yang untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti tadi bisa untuk mendeteksi, mengobati diri sendiri, mengobati orang lain. Dan tiba-tiba saat musuh menyerang kita dari arah belakang, kita nggak tahu, tiba-tiba badan kita itu akan kemasukan hoda macan dan bisa menangkis serangan tersebut secara otomatis gitu. Atau tiba-tiba ada kayu nih yang tumbang gitu, kita nggak tahu. Nah, tiba-tiba kita bisa menghindar secara spontan gitu. Itu bukan karena tanpa alasan, karena memang kodam kita itu ya sudah aktif di diri kita energinya gitu. Dan sedangkan kodamnya ya nggak ada di badan, dia itu mengawal di sekeliling kita. Energinya ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi bukan kodam yang ada di dalam diri kita menyatu gitu, enggak lah, jelas nggak kayak gitu. Yang namanya kodam mendampingi, tapi energinya ada di dalam tubuh kita gitu kan. Sehingga saat dimana kita membutuhkan si kodam, kita cukup mengontak dengan kalimat kuncinya, maka dia akan hadir atau mewujud itu.
Nah, itu salah satu pembahasan yang cukup penting untuk saya bahas pada kesempatan kali ini, karena yang dari Sukabumi dan Garut, yang untuk Sukabumi itu jarak jauh pengisian, dan yang Garut itu pernah datang ke sini. Untuk yang dari Garut itu Khoda Macan Putih dan Macan Kumbang kedua. Nah, itu ya, bagi sedulur yang belum paham tentang pengisian Khoda Macan Putih, jurus Khoda Macan, jurus macan gitu ya, silat goib jurus macan, itu ada sebenarnya di buku panduan pun ada, sudah saya jelaskan. Cuman kan itu saya sarankan itu di tempat yang luas, seperti di lapangan bola, di lapangan voli, atau di tempat perkebunan yang luas ya. Intinya sih yang luas lah ya, itu terserah mau tempat apa aja. Dan jangan pakai sandal kalau bisa ya, supaya langsung telapak kaki kita langsung menyentuh bumi gitu ya, supaya energinya cepat selaras nanti. Ya, mungkin cukup sekian aja konten kita pada video kali ini. Semoga sedikit besarnya ada wawasan ya buat sedulur semua yang tidak punya Khoda Macan Putih atau Khoda Macan lainnya, ya nggak apa-apa, cukup sebagai pelajaran aja sih video kali ini. Ya, mungkin cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.